Hi everyone, how are you today? I hope you fine, guys. Today I will explain about present tenses, but before that, I'm so sorry for you guys because my health is not good. I almost lost my voice because I have a cough now, but I will try. I will try to explain about present tenses. I will explain in Indonesia. The first is present continuous tense. Present continuous tense itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Misalnya, I am cooking fried rice. Jadi dari present continuous tense tersebut mempunyai rumus yaitu atau formulanya yaitu subject plus to be plus verb ing plus object. Jadi dari kalimat yang saya sebutkan tadi adalah I am cooking fried rice itu subjeknya adalah I, kemudian to be-nya adalah am, kemudian verbnya adalah cook, kemudian berubah jadi cooking karena ada penambahan ing di belakang kata kerja tersebut. Kemudian objeknya ada fried rice. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa to be ada I, she, he, it, kemudian you, we, they. Nah, di masing-masing subjek tersebut mempunyai to be yang berbeda-beda. Misalnya kalau I, to be-nya adalah am, kemudian she, he, it itu to be-nya adalah is, kemudian you, we, they itu to be-nya adalah are. Nah, kita membuat satu kalimat misalnya dari subjeknya she. Kalau subjek she, kalimatnya menjadi she is cooking fried rice. Nah, kalau subjeknya you are cooking fried rice, yaitu kamu sedang memasak nasi goreng. Nah, ini adalah penjelasan dari present continuous tense, yang artinya adalah aktivitas yang telah aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi present continuous itu adalah teman-teman pekerjaan yang sedang atau aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, jadi ada formula di sini dan subjeknya juga ada dan kemudian to be-nya. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang present continuous tense. Nah, kemudian kita akan membahas tentang present perfect tense. Jadi perfect. Nah, teman-teman, sebagai tambahan juga saya mempunyai contoh kalimat present continuous tense, yaitu ada positive sentence, kemudian negative sentence dan interrogative sentence. Jadi dari positive sentence itu I am cooking fried rice. Kalau negatifnya adalah I am not cooking fried rice. Kemudian interrogatifnya adalah am I cooking fried rice. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ada perbedaan kalimat antara positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Jadi kemudian apabila subjeknya adalah she, misalnya she is cooking fried rice. Nah, jadi negatifnya adalah she is not cooking fried rice. Nah, kemudian interrogative sentence-nya ada atau kalimat tanyanya adalah is she cooking fried rice? Jadi to be-nya di depan, kemudian subjeknya setelah to be. Jadi itulah teman-teman penjelasan dari present continuous tense. Alright guys, I will explaining about present perfect tense. Jadi present perfect tense ini adalah aktivitas atau pekerjaan yang sudah atau telah kita lakukan. Jadi saya mempunyai contoh untuk teman-teman di sini, yaitu I have
bought mineral water at supermarket. Nah, present perfect tense ini mempunyai rumus yaitu subject plus have and has. Jadi have and has ini tergantung to be-nya ya, tergantung subjeknya ya teman-teman. Kemudian plus verb 3. Jadi ini contoh kalimat dari present perfect tense, yaitu I have bought mineral water at supermarket. Jadi subjeknya ada I, kemudian ada have. Have ini karena subjeknya adalah I, kemudian bought. Bought ini adalah membeli. Verb 3 dari buy. Kemudian mineral water at supermarket. Nah, teman-teman juga bisa mengubah kalimat ini menjadi kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Contohnya, I have, kalau kalimat positifnya sendiri, I have bought mineral water at supermarket. Kemudian negatif sentence-nya adalah I have not bought mineral water at supermarket. Kemudian interrogatifnya adalah have I bought mineral water at supermarket? Nah, itulah perbedaan dari ketiga kalimat tersebut, yaitu positive sentence, kemudian negative sentence, dan kemudian interrogative sentence. Nah, perlu juga teman-teman tahu bahwa subjek itu adalah you, we, they, memakai have, kemudian si, he, it itu memakai has. Nah, apabila kita mengubah menjadi kalimat, misalnya subjeknya adalah she, maka ini menjadi she, kemudian ini menjadi has, kemudian ini bought mineral water at supermarket. Jadi she has bought mineral water at supermarket. Kemudian kalau negatif sentence-nya sendiri adalah she has not bought mineral water at supermarket. Nah, kemudian interrogative sentence-nya sendiri adalah has she bought mineral water at supermarket? Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang present perfect tense. Semoga teman-teman bisa paham. Baik teman-teman, saya akan lanjut menjelaskan tentang present perfect continuous tense, yang artinya adalah kegiatan yang sudah dimulai sebelumnya namun aktivitas tersebut masih berlanjut. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan rumus dari present perfect continuous tense tersebut, yaitu ada subject, kemudian ada have and has plus been, kemudian ada present participle atau kata kerja yang ditambahkan dengan ing, kemudian komplementnya. Nah, saya telah membuat kalimat sederhana untuk teman-teman di sini, yaitu I have been watching television. Kemudian kalau negatif sentence-nya sendiri itu I have not been watching television. Kemudian interrogative sentence-nya adalah have I been watching television? Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa subjek ada she, he, it menggunakan has, kemudian I, you, we, they menggunakan have. Nah, saya akan membuat contoh dari subjek she. Misalnya, she has. Jadi she ini menggunakan has ya teman-teman. Jadi she has been watching television. Kemudian negatif sentence-nya adalah she has not been watching television. Kemudian interrogative sentence-nya adalah has she been watching television? Nah, begitu juga dengan subjek-subjek yang lain. Jadi itulah perbedaan penggunaan has dan have-nya, teman-teman. Jadi tergantung subjek itu sendiri. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang present perfect continuous tense. Semoga teman-teman bisa mengerti. Thank you so much and see you.
Okay guys, the next topic is how much and how many. I will explaining about how much and how many. I will explain in Indonesia. Jadi, how much and how many ini digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu. Nah, namun di antara kedua kalimat tersebut memiliki perbedaan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah how much. Nah, how much digunakan untuk menanyakan benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable, benda yang tidak dapat dihitung. Apa saja sih teman-teman benda yang tidak dapat dihitung? Yaitu sugar, salt, sun, hair, oil, coffee, and milk. Nah, bagaimana cara kita menanyakan benda-benda tersebut? Nah, saya sudah membuat 3 kalimat di sini untuk menambah pemahaman teman-teman dalam menggunakan how much. Yang pertama adalah how much sugar in the jar. Jadi, kata benda yang tidak bisa dihitung adalah sugar. Jadi, how much sugar in the jar. Kemudian, how much coffee in your cup. Kemudian, how much water in the bottle. Jadi ada 3 uncountable di kalimat ini, yaitu sugar, coffee, and water. Jadi itulah penggunaan how much. Nah, kemudian penggunaan how many. How many digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu namun ditujukan pada benda yang dapat dihitung. Nah, I have 3 example for you here guys. Jadi untuk menambah pemahaman teman-teman bagaimana menggunakan kata atau kalimat how many. Yang pertama adalah how many brothers do you have? Kemudian how many books in your bag? Kemudian how many apples do you want? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ada benda atau kata benda yang dapat dihitung atau countable, yaitu brothers, kemudian books, and the last apples. Jadi itulah cara penggunaan how many. Nah, itulah penggunaan atau perbedaan dari how much and how many. Semoga teman-teman mengerti. Thank you for attention and see you next topic. Oke, ketemu lagi teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang comparison. Jadi, comparison ini memiliki 3 bagian, yaitu positive degree, kemudian comparative degree, dan terakhir adalah superlative degree. Namun kali ini kita hanya membahas 2 saja, yaitu comparative degree, kemudian superlative degree. Nah, saya akan membahas satu-satu dulu supaya tidak bingung, yaitu comparative degree. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih arti dari comparative degree. Comparative degree ini adalah sesuatu. Comparative degree adalah bentuk perbandingan dalam bahasa Inggris yang menyatakan sesuatu lebih atau kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, I have 3 example for you here guys about comparative degree, yaitu my younger sister is taller than me. Jadi adik perempuan saya lebih tinggi dari saya. Jadi ada perbandingan ya teman-teman, bahwa adik saya itu lebih tinggi dibanding dengan saya. Nah, kemudian Tania is more diligent than Maria. Nah, ada 2 orang di kalimat ini, yaitu Tania dan Maria. Namun
mereka memiliki perbandingan, yaitu Tania itu lebih rajin dibanding dengan Maria. Kemudian motorcycle is faster than bicycle. Nah, sepeda motor lebih cepat dibanding atau daripada sepeda. Nah, itu adalah penggunaan comparative degree, yaitu menyatakan sesuatu lebih atau kurang dibanding dengan yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman superlative degree. Nah, superlative degree ini adalah bentuk kalimat yang menyatakan bahwa memiliki. Kemudian superlative degree yaitu perbandingan antara 3 atau mungkin lebih, baik dari segi kualitas ataupun jumlah. Nah, saya sudah menyediakan 3 contoh di sini untuk menambah pemahaman teman-teman dalam memahami penggunaan superlative degree. Jadi menyatakan perbandingan yang paling tinggi teman-teman. Jadi dia lebih dari yang lainnya. Misalnya, I am the most beautiful in my group. Nah, saya yang paling cantik di dalam kelompok saya. Nah, most beautiful. Jadi tidak ada tandingannya lagi, maksudnya tidak ada yang lebih dari tidak ada yang lebih cantik dari saya. Hanya saya saja yang lebih cantik, yang paling cantik di dalam grup tersebut. Kemudian contoh kedua adalah Anna is the most diligent in her family. Nah, teman-teman bisa lihat dalam kalimat tersebut, Anna adalah yang paling rajin di dalam keluarganya. Jadi Anna saja yang paling rajin, yang lainnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang melebihi kerajinan Anna. Jadi Anna ini yang paling rajin. Jadi makanya kalimatnya menjadi Anna is the most diligent in her family. Nah, kemudian the last example, my sister-in-law is the fattest in my family. Jadi kakak ipar saya adalah paling gendut, paling gemuk di dalam keluarga saya. Jadi dia saja yang gemuk, dia saja yang gendut. Tidak ada yang melebihi dia. Hanya dia saja yang paling gemuk. Jadi tidak ada bandingannya. Nah, itulah penggunaan dari superlative degree. Semoga teman-teman bisa paham. Thank you so much. Good afternoon. Good afternoon. What can I do for you? I want to find Indomie. This is Indomie. How much is it? It is 15,000 Indonesian rupiahs per piece. Can you give me a discount if I buy 10 pieces Indomie? Yes, I can give you discount. It will be 13,000 Indonesian rupiahs per piece. Thank you. Do you need anything else? No, that's all. How much is it all? It is 130,000. Here you are. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day.